Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Retno Febri Janingrum dengan NIM 2111754. Adapun anggota kelompok saya yaitu Taskia, Aulia, Nina, dan Raffi. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Citra Diri dan Pribadi Profesional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang budaya organisasi dan contoh budaya organisasi perusahaan. Baik, pertama saya akan memaparkan budaya organisasi dan contoh budaya organisasi perusahaan. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah atau bertentangan dengan tujuan perusahaan akan menghambat perusahaan. Sebenarnya apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan. Lalu ada 7 karakteristik organisasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Aulia. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya 7 karakteristik organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Karakteristik ini mencoba mendorong anggota untuk bersikap inovatif dalam bekerja, khususnya pada penyelesaian masalah. Yang kedua, memperhatikan detail. Para anggota organisasi diminta fokus pada hal yang dikerjakan dan selalu teliti dan mendetail dalam menganalisis. Yang ketiga, berorientasi pada hasil, yaitu manajemen berfokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada prosesnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, berorientasi pada orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, berorientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi berfokus pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam ialah keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap kompetitif ketimbang santai. Yang terakhir, stabilitas, yaitu situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Muhammad Raffi. Sebagai nilai yang dijunjung tinggi, tentunya budaya organisasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Contohnya, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Di organisasi A harus mencapai 100% secara minimum. Mungkin di organisasi C belum tentu memiliki target yang sama. Sehingga inilah yang membedakan organisasi A dan organisasi C. Kedua, fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Contohnya, dikarenakan perbedaan organisasi A sangat menekankan pada kedisiplinan dan itu benar-benar diterapkan oleh para anggota, maka anggota dari organisasi A akan memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin. Nah, ada banyak contoh budaya organisasi. Salah satunya budaya organisasi dari perusahaan Google. Budaya organisasi perusahaan Google ada 6 budaya dan dipaparkan oleh rekan saya Nina. Ada 6 budaya organisasi yang diterapkan oleh Google. Yang pertama adalah openness and transparency, artinya tidak ada komesa antara bos dan karyawan. Dan para karyawan Google ini bisa berdiskusi langsung dan mengobrol langsung oleh CEO mereka. Yang kedua ada kolaboratif and sportif. Ini adalah bagaimana setiap karyawan diharuskan berkolaborasi dengan timnya dan juga dengan divisi lain. Yang ketiga ada never fail to fail, atau karyawan ini memanajemenkan kegagalan yang ada dan menjadikan motivasi untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Yang keempat ada you can be serious without a suit, atau Google tidak mewajibkan karyawannya untuk menggunakan kemeja
khusus untuk bekerja. Karena di Google yang dituntut adalah hasil dan prosesnya. Yang kelima ada learn, learn, and unlearn again atau proses pembelajaran sampai saat ini masih dilakukan oleh para karyawan Google dengan proses belajar yang banyak inovasi baru yang hadir seperti Google Class. Yang terakhir atau yang keenam ada have fun go mad atau bagaimana mereka bekerja dan bersenang-senang dengan teknologi yang ada. Sebagai proyek yang terkesan bermain, namun serius juga banyak dihasilkan. Nah, proyek ini membawa teknologi ke arah yang lebih baik dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Google menciptakan budaya organisasi yang unik, menarik, memotivasi, dan mempertahankan pemain terbaik di bidangnya. Nah, Google mendorong karyawannya untuk berani mengambil risiko dan melakukan inovasi. Selanjutnya, pemaparan materi yang disampaikan oleh teman saya yaitu Taskia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi memiliki karakteristik, yaitu aturan-aturan perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan-peraturan yang tegas dari organisasi, dan iklim organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan bersama para anggota organisasi. Tentu, budaya ini hendaknya senantiasa terus dibangun dan dibina dalam organisasi. Hal ini terkait dengan berbagai macam latar belakang anggota organisasi. Budaya organisasi yang dikelola akan memberikan dampak positif pada kinerja institusi secara umum, karena budaya organisasi tersebut akan mengarahkan perilaku para anggota organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.